Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzales Sanrustorus dengan NIM 3333240033 dari kelompok kelima pada shift 1 pada praktikum statistika 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan suatu permasalahan pada tugas mingguan shift pertama dengan menggunakan konsep distribusi probabilitas diskrit dengan menggunakan dua software yaitu Excel dan juga RStudio. Langsung saja ke software yang pertama yaitu Excel. Di sini saya sudah membagi soalnya itu menjadi 4. Nah, di sini pada soal yang pertama, berdasarkan pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat 2 salah kata cetak. Suatu karya novel yang terdiri dari 2500 kata, hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata salah cetak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini terdapat interval di mana ini dengan peristiwa yang sangat kecil yaitu 2 kata dari dengan percobaan besar yaitu 600 kata. Nah, berarti dari situ kita bisa menggunakan distribusi Poisson yang dimana ini digunakan untuk menggambarkan jumlah kejadian acak yang terjadi dalam suatu interval atau ruang tertentu yang sudah ditetapkan, dan di sini sudah ditetapkan yaitu per 2 kata salah cetak dalam rata-rata 600 kata. Nah, di sini kita bisa cari X-nya itu berapa kata salah cetak yang ingin kita cari peluangnya yaitu 3. N itu rumusnya itu N dikali P, di mana N itu adalah jumlah dari ukuran populasinya dengan P-nya itu adalah probabilitasnya, dan ini N-nya itu kita gunakan 2500 dan probabilitasnya itu 2 per 600, berarti 2 per 600 itu dikali 2500. Nah, saya dapat 8,33. Ini saya tulis 8,33 biar sesuai dengan RStudio nanti. Kumulatifnya kita gunakan false karena dia tepat 3 buah kata salah cetak. Dan sini untuk caranya yang ada 2. Yang pertama kita bisa masuk ke formulas, insert function, statistical, dan kita cari karena kita menggunakan metode Poisson disk. Kita cari ininya Poisson. Nah, yang ini. Kemudian X-nya itu 6 ini. Kemudian M-nya itu 8,33 dengan logical kumulatifnya itu false. Nah, sini didapat hasilnya itu 0,023 atau jumlah kata terdapat 3 buah kata salah cetak dalam 2500 kata itu sebesar 2,3%. Yang mana jumlah ini kecil ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa ini peluang munculnya mata dadu berkelipatan 3. Berarti kemungkinannya itu hanya ada 2 ya. Muncul mata dadu berkelipatan 3 atau tidak. Berarti kita bisa gunakan distribusi binomial. Yang dimana number of success-nya itu kita pengen cari sebanyak 3 kali. Dengan trials itu berapa kali percobaan dilakukan, itu 5 kali dilemparkan. Dengan probability-nya itu kita lihat dulu karena mata dadu ini jumlahnya ada 6 dan hanya ada 2 mata dadu yang berkelipatan 3 yaitu 3 dan juga 6. Jadi kita bisa gunakan probability-nya itu jumlah mata dadu berkelipatan 3 dibagi dengan jumlah mata dadu. Dan di sini dapat 0,33. Dan kumulatifnya juga kita gunakan false. Karena dia sebanyak 3 kali. Dan di sini cara yang kedua, jika tadi kita masuk ke tab formulas, kita bisa gunakan sama dengan kita cari binomial atau binom disk. Dan di sini ada penjelasan yang harus kita input. Itu ada number S-nya, kemudian ada trials-nya, kemudian ada probabilities-nya, dan ini kita pilih false. Jika sudah didapat peluangnya itu sebesar 0,161 atau peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali itu sebesar 1,61%. Sebanyak 16%. Nah, ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan di soal nomor 1 sebesar 2,3%. Lanjut ke soal nomor 3. Di sebuah stasiun kereta api diketahui bahwa probabilitas kereta api berhenti di peron 1, 2, dan 3 secara berturut-turut
adalah 0,22, 0,17, dan 0,61. Hitunglah probabilitas kereta berhenti di peron 1, 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3. Nah, di sini dia ini mirip kayak soal binomial, namun karena dia memiliki lebih dari 2 kemungkinan, berarti dia masuknya ke multinomial, di mana nilai P itu adalah probabilitasnya di setiap kemungkinannya, dan X itu adalah kemungkinannya ada 3, yaitu peron 1, peron 2, dan peron 3. Dan probabilitas kita masukin dulu 0,22, 0,17, karena di sini dia menjelaskan secara berturut-turut, berarti kita ngisinya juga harus berurutan. Dan ini 2, 1, 3. Jika sudah, ini kita bisa menggunakan ALT tambah, dan sini dapat untuk total dari ketiga kemungkinan itu 1, dan itu adalah probabilitas pasti. Dan ini juga kita tambahkan, dapat 6. Ini sebanyak berapa keretanya gitu, nilai X nya. Dan kemudian kita akan mencari probabilitasnya, rata-ratanya. Probabilitasnya maksud saya, dengan cara menggunakan multinom, karena ini distribusi multinomial. Kemudian kita masukin nomor 1 itu yang pertama probabilitas kereta api berhenti itu, dan nah yang kedua itu banyaknya kereta yang berhenti, enter, dan di sini didapat nilainya itu 60. Kemudian untuk sisanya ini kita tinggal ngikutin rumusnya aja, itu hasil pangkat antara probabilitas dipangkatkan dengan nilai X. Dan ini juga berlaku untuk semuanya. Sudah. Kemudian jika sudah, kita akan mencari nilai P-nya atau peluangnya. Di sini caranya dengan kita mengalihkan ke semua data yang ada di atas ini. Dan ini didapat probabilitasnya itu sebesar 0,112, atau probabilitas 2 kereta berhenti di peron 1, 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3 itu sebesar 11,2%. Seperti itu. Kemudian lanjut ke soal yang keempat, itu peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24. Seorang dosen melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang masuk ke gerbang utama kampus. Tentukan peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5. Di sini kita bisa menggunakan distribusi negatif, binomial negatif. Kenapa? Karena ini dipakai untuk banyak percobaan untuk menentukan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan tertentu. Di sini percobaan ini kan kita udah diketahui, yaitu ada 7, dan sini kita juga udah diketahui keberhasilannya itu ada 3, mahasiswa ketiga. Berarti kita bisa menggunakan binomial negatif, dimana untuk X-nya itu adalah jumlah dari banyaknya percobaan itu 7, number of success-nya itu adalah mahasiswa ketiga, number of failed-nya itu caranya 7 dikurangin 3, probability-nya itu ada tadi 0,24. Kemudian kumulatifnya karena dia mahasiswa ketiga berarti tepat di 3, dan berarti kita gunakan false juga. Kemudian ini kita bisa gunakan jika tadi kita menggunakan binom dis, ini kita menggunakan neg binom dis karena negatif binomial. Kemudian kita tinggal masukin aja number failed-nya, terus dikurangin number success-nya, probability-nya, kemudian kumulatifnya, dan sini dapat untuk peluangnya itu sebesar 0,069, atau peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5 adalah 6,9%. Nah, kita lanjut ke software yang kedua, yaitu RStudio.
Nah, di sini saya sudah membuat lembar baru dan saya juga sudah siapkan codingannya atau fungsinya gitu, rumusnya. Di sini pertama kita perlu menginstal package dan mengaktifkan package menggunakan distr atau distribusi. Dan untuk menginstal package ini karena cukup banyak sekali, jadi saya lewatkan dulu. Jadi saya langsung ke menginstal library. Caranya dengan menggunakan Ctrl Enter. Jika sudah, kita akan masuk ke soal yang pertama. Tadi ke soal yang pertama kita menggunakan distribusi Poisson. Ini saya coba salin. Di sini distribusi Poisson. Sini untuk variabelnya itu sama. Di sini ada lambda, itu tadi main-nya. Saya tulis 8,33. X-nya itu adalah jumlah data kata yang kita ingin cari peluangnya. Kemudian di sini juga ada function untuk mencari peluang distribusi Poisson dan menggunakan depois, dan ini kita masukkan angka jumlah kata dan juga rata-ratanya. Kemudian kita gunakan print untuk melihat hasil perhitungannya. Jika sudah kita ketik, kita blok dan kita Ctrl Enter. Sini didapat peluang Poissonnya itu atau di sini itu sebesar 0,0232 sekian, dan ini sebesar 2,3%. Itu sama dengan Excel tadi yang pertama. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Kita tadi menggunakan distribusi binomial. Nah, di soal yang kedua ini juga sama. Kita perlu menginput variabel n, di mana ini total semua percobaan dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Habis itu P, peluang kejadian dadu berkelipatan 3 sebanyak 0,33. Kemudian jumlah yang sukses yang diharapkan itu sebanyak 3. Kemudian ini juga ada function untuk mencari distribusi binomial, yaitu dengan menggunakan dbinom. Kemudian untuk menginput datanya itu sama, kurang lebih seperti di Excel. Kemudian kita gunakan print untuk melihat hasil perhitungannya. Kita Ctrl Enter dan didapat hasilnya itu sebesar 0,161 peluangnya, atau sebesar 16,1%. Itu 3 kali mata dadu berkelipatan 3 dalam 5 kali percobaan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ini kita menggunakan distribusi multinomial. Nah, di sini di distribusi monomial, karena kita tadi disebutkan harus mengerjakannya secara berturut-turut. Di sini untuk jumlah kereta yang berhenti itu juga harus berturut-turut. Itu 2 kereta di peron 1, 1 kereta di peron 2, 3 kereta di peron 3. Itu untuk jumlah keretanya. Dan total kereta berhentinya itu 6, itu didapatkan dari penjumlahan ini. Kemudian probabilitas kereta berhenti di setiap peron itu juga harus urut 0,22, 0,17, dan 0,61. Dan untuk fungsinya itu kita menggunakan demultinom, distribusi multinomial maksudnya. Dan ini kita masukin datanya, ada X, terus jumlah kereta dan juga P atau probabilitas. Dan ini kita gunakan print untuk melihat hasilnya. Ya, sini dapat hasilnya itu sebesar 0,112 sekian atau sebesar 11,2%. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Itu kita tadi menggunakan binomial negatif. Dan di sini kita gunakan K, itu adalah jumlah kejadiannya yang diharapkan. Itu ada target mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5. Itu sebanyak 3. Terus X-nya itu total mahasiswa yang melewati gerbang, yaitu sebanyak 7. Kemudian P itu peluang kejadian sukses, itu tadi sudah disebutkan 0,24. Kemudian di sini ada function untuk mencari peluang distribusi binomial negatif. Itu jika tadi D binom, ini DN binom. Dan di sini kita tidak perlu mencari nilai number of failed-nya atau peluang yang gagal gitu, karena sini sudah dilakukan perhitungan, yaitu dengan cara
X dikurangin K, 7 kurangin 3 itu 4, itu sama dengan number of F. Dan sini juga kita masukin nilai K, target mahasiswa, dan juga nilai P, yaitu peluang kejadiannya. Kemudian kita menggunakan sintaks print itu untuk melihat hasilnya. Dan di sini dapat hasilnya 0,069. Berarti peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melewati kampus itu adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5 itu ada sebesar 6,9%. Dan ini sama dengan menggunakan software Excel. Kita juga untuk soal lainnya. Nah, mungkin cukup sekian video tutorial pada modul kedua kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.